Halo Sobat Sejarah, apa kabar nih? Semoga harinya selalu cerah ya, secerah pagi ini juga Sobat. Semoga juga hatinya selalu bersih, utuh, dan terjaga. Widih, udah kayak peninggalan sejarah aja nih yang dijaga dan dirawat. Nah, ngomongin peninggalan sejarah nih Sobat, tidak terlepas dari yang namanya museum. Nah, di museum inilah nantinya benda-benda ataupun dokumen peninggalan sejarah itu dijaga dan dipamerkan Sobat. For your information nih sobat, secara etimologis, museum berasal dari kata Yunani yaitu musion, yang sebenarnya merujuk kepada nama kuil untuk 9 dewi Muses, anak-anak dewa Zeus yang melambangkan ilmu dan kesenian. Museum sendiri berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dan manusia semakin membutuhkan bukti-bukti otentik mengenai catatan sejarah kebudayaan. Pada awalnya, museum bermula sebagai tempat untuk menyimpan koleksi milik individu, keluarga, atau institusi kaya. Benda-benda yang disimpan biasanya merupakan karya seni dan benda-benda yang langka atau kumpulan benda alam dan artefak arkeologi. Nah, kali ini kami mau ajak sobat sejarah semua mengunjungi beberapa museum yang ada di Kota Padang nih sobat. Jadi ikuti kami terus ya. 888. Sebelum kita lihat-lihat museumnya, sobat sejarah semua yakin tahu apa itu museum. Kita tanya-tanya dulu nih ya sobat. Kira-kira sobat sejarah kita pada yakin tahu? Namanya siapa? Gilang Kurniawan. Fitra Novanda. Mega Aristita, Bang. Rizka Indah. Cinta Adinda. Nama saya Hanafi Hamdi. Ivana, Kak. Melani. Saya Tarum. Tahu nggak museum itu apa? Museum tuh tahu. 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 Tahu? Tahu, Bang. Ya, kayak tempat-tempat peninggalan sejarah yang diletakkan di sana dan dimuseumkan di sana, diawetkan dan disimpan dengan baik. Museum itu adalah tempat peninggalan sejarah yang ditempatkan di sana dengan baik, juga sebagai tempat wisata bagi para pengunjung. Tahu nggak museum itu apa? Menurut saya museum itu tempat penyimpanan barang-barang kayak bersejarah gitu. Museum itu adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan atau melindungi sebuah koleksi. Kalau yang saya tahu, museum itu tempat meletakkan barang-barang prasejarah. Yang saya ketahui tentang museum ialah merupakan tempat bersejarah peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Contohnya seperti museum pendidikan, kesehatan. Pendidikan, terus apa lagi ya? Museum budaya. Jadi sobat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Adapun fungsi museum nih sobat, yaitu sebagai wadah konservasi, edukasi atau pendidikan, riset, dan rekreasi. Gimana nih sobat? Udah jelas kan ya? Nah, selanjutnya kami mau ngajak sobat sejarah semua mengunjungi beberapa museum yang ada di Padang nih. Penasaran kan ya? Yuk ikutin. Kali ini kami berada di Museum Aditya Warman, salah satu museum yang ada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Museum Aditya Warman didirikan pada 16 Maret tahun 1977. Museum ini merupakan salah satu jenis museum kebudayaan. Benda-benda yang disimpan dan dikelola museum ini benda-benda bersejarah kebudayaan Minangkabau. Di dalam museum ini terdapat baju-baju adat lama, alat musik, seni rupa, replika transportasi, replika hewan, dan lainnya yang menggambarkan kebudayaan Minangkabau loh sobat. Tidak hanya itu, pada setiap benda-benda yang ada di museum ini sudah diberi penjelasan loh sobat. Tujuannya agar pengunjung yang datang dapat mengetahui apa saja sih kegunaan atau fungsi benda-benda tersebut. Bersejarah kedua yang kami kunjungi di Kota Padang adalah Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 terletak di Jalan Samudra, Kota Padang. Gedung Juang ini sudah berdiri lebih dari 1 abad lamanya.
Dulunya, gedung ini berdiri pada masa kolonial Belanda dan berfungsi sebagai kantor perwakilan dagang Jerman. Nah, sejak tahun 1987, gedung ini beralih menjadi perpustakaan dan museum yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas. Bangunannya yang khas Belanda terlihat dari arsitektur bagian atasnya. Tak hanya itu, di bagian depan bangunan ini juga sudah direnovasi dengan memberi aksen gonjong yang tentunya khas kebudayaan Minangkabau. Koleksi yang disimpan di museum ini berupa ratusan foto, ribuan eksemplar buku, berbagai catatan riwayat hidup rakyat Sumatera Barat yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum terakhir yang kami kunjungi di Kota Padang itu salah satu museum dari pahlawan nasional Indonesia, Bagindo Aziz Can. Museum Bagindo Aziz Can terletak di Alang Laweh, Kota Padang. Museum ini awalnya adalah rumah Bagindo Aziz Can, wali kota Padang pada awal kemerdekaan Indonesia. Bagindo Aziz Can sendiri merupakan salah satu pahlawan nasional. Beliau juga dipercaya dan dilantik menjadi wali kota Padang, menggantikan Mr. Abu Bakar Jar pada 15 Agustus 1946. Ia meninggal pada usia 36 tahun setelah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Bukit Tinggi. Rumah ini dimuseumkan dan dikelola oleh pemerintah Kota Padang sebagai cagar budaya. Di dalamnya terdapat foto-foto Bagindo Aziz Can, barang-barang peninggalannya seperti kursi, lemari, tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, gimana sobat? Udah yakin tahu kan nih tentang museum? Apalagi tadi juga sudah mengunjungi beberapa museum yang ada di Kota Padang. Jadi ternyata benda-benda peninggalan sejarah itu sangat penting untuk terus dijaga dan dirawat. Selain untuk edukasi, adanya museum dapat menguatkan jiwa nasionalisme dan juga menghargai sejarah pada masa lampau. Semoga video ini bermanfaat ya sobat. Terima kasih dan sampai jumpa sobat sejarah semua. Salam sejarah!